Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Justice. Justice ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya, tentu ini ada sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa sebenarnya ya. Kenapa? Aku katakan demikian karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah keadilan, keseimbangan, ya, pencapaian, kemenangan. Jadi dari begitu banyak mungkin impian dan harapan yang selama ini kamu inginkan, teman-teman, ya itu semua berpotensi berpeluang akan tercapai gitu ya. Sebuah kemenangan atas kerja keras kamu, oke, keadilan mungkin atas doa-doa kamu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir, teman-teman. Ya, jadi memang dari kartu kedua ini aku semakin yakin bahwasanya bakal ada sebuah peningkatan kemajuan di dalam kehidupan kamu ya. Baik dari kondisi ekonomi ya teman-teman, kehidupan sosial gitu ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu, berarti memang ada sesuatu hal yang bakal berjalan dengan lancar nih ya. Baik dari usaha kamu nih setelah Idul Fitri, teman-teman ya. Usaha kamu akan berkembang insya Allah ya. Kemudian di dalam perihal pekerjaan mungkin kamu mendapatkan pekerjaan baru ya, yang lebih baik, mungkin dengan gaji yang lebih besar ya teman-teman. Jadi dari peningkatan ekonomi ini cukup terlihat, dan bahkan keberuntungan ini bisa jadi meliputi segala hal gitu ya. Karena kalau melihat dari beberapa track record di dalam kehidupan teman-teman gini ya, mohon maaf memang sedikit ya ada masalah gitu ya. Ketidakseimbangan, ketidakstabilan baik di dalam ekonomi ataupun sebuah hubungan gitu ya teman-teman ya. Kalau masalah hubungan ya bisa jadi hubungan apa, keluarga ya, kemudian rumah tangga. Nah, seperti itu. Tetapi segala sesuatu tadi kembali seimbang gitu ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Nine of Swords. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya ya teman-teman untuk tetap sabar. Ya memang sih namanya ujian ya, harus bersabar ya, dan harus ada actionnya juga teman-teman untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi ketika ada masalah diimbangi, dibarengi dengan yang namanya ikhtiar, doa, dan action ya. Jadi ya mudah-mudahan kamu akan bangkit kok. Ya, potensi besar dalam pekan ini sebuah kemenangan dan doa-doa itu yang akan terkabulkan teman-teman itu cukup terlihat. Ya, jadi untuk teman-teman Gemini harus lebih optimis ya. Aku yakin perubahan itu akan kamu dapatkan. Oke. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Gemini dalam pekan ini ya. Bagaimana kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke. Wow, aku punya The Star teman-teman ya. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi dari kartu pembuka ini tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa lah ya. Tidak kalah istimewanya dari poin pertama teman-teman, yang dimana
The Star kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi rezeki kamu dalam pekan ini yang insya Allah akan berjalan dengan lancar banget nih, ya. Dan bahkan ini lebih dari lancar gitu. Rezeki kamu akan mengalir terus tanpa batas, teman-teman. Ya, seperti air zam-zam, seperti air yang mengalir ya. Dan bahkan di sini, kenapa? Ya seperti ada energi penarik. Ya semua elemen positif ada bersama kamu. Ya, aku melihat ada sebuah keyakinan seperti itu. Oke. Next, pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan bahwasannya memang pada pekan ini kamu juga akan bertemu dengan begitu banyak orang-orang baik nih. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, yang aku lihat di sini teman-teman ya, bakal ada sebuah kejutan gitu ya. Bakal ada sebuah kejutan ataupun hal-hal tak terduga yang akan terjadi dalam pekan ini. Apa? Ya mungkin itu tadi teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan masalah keuangan kamu yang akan mengalir terus tanpa batas, teman-teman, ya bisa jadi potensi peluangnya itu kan membuat ekonomi kamu benar-benar akan meningkat pesat, ya. Nah itu untuk yang mungkin teman-teman Gemini yang lagi berusaha, berupaya ya teman-teman untuk lebih sukses, untuk lebih berhasil, untuk lebih kaya ya. Semua orang pasti bercita-cita ingin menjadi orang kaya, ya. Dan apakah kamu termasuk nantinya akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang milian ya teman-teman, semoga. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Five of Pentacles. 5 koin di sini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan tentang bagaimana sih track record di dalam kondisi keuangan kamu, ataupun mungkin memang karena pekan kemarin ya teman-teman, di Idul Fitri kemarin sudah habis-habisan juga ya kan, keuangan kamu sudah benar-benar menipis gitu sih ya. Tapi ya kamu gak usah khawatir lah ya, namanya rezeki itu pasti nanti selalu ada saja ya teman-teman ya, datang dari arah yang mungkin juga enggak kamu duga sebelumnya. Tetapi memang yang jelas setelah Idul Fitri ini harus lebih kerja keras lagi ya, harus lebih ditingkatin lagi teman-teman ya, ikhtiarnya, doanya ya. Niscaya memang apa yang menjadi harapan-harapan kamu di sini itu akan tercapai ya, kondisi keuangan yang lebih bagus lah gitu. Amin. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Wow. Aku punya The Sun teman-teman. Ya selalu diawali dengan kartu yang sangat istimewa ya. Di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini yang aku lihat dalam pekan ini akan begitu banyak banget sebuah kejutan, kabar bahagia, sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga kamu yang sebenarnya memang dalam pekan ini akan penuh dengan keharmonisan, kelancaran dari rezeki ya. Hubungannya sudah kembali membaik gitu teman-teman, hubungannya kembali harmonis, semakin harmonis lah gitu ya. Paling tidak memang seperti ada sebuah bentuk manifestasi dari kesabaran kamu teman-teman. Mungkin ya kemarin mungkin adalah masalah ya sedikit di dalam kehidupan rumah tangga, ataupun mungkin masalah sedikit terkait dengan masalah ekonomi keuangan teman-teman. Tetapi yang kau lihat di sini adalah ya berkat kesabaran kamu ya, kemudian apalagi doa-doa kamu juga teman-teman, karena ya cukup menggambarkan bagaimana tingkat spiritualitas kamu ini yang kamu lakukan teman-teman ya, hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing seperti itu. Nah, wow, aku punya temperance, ternyata benar adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Lagi energi lagi positif banget teman-teman. Nah, ketika lagi energi positif seperti ini teman-teman, manfaatkan dengan baik. Karena apa? Ketika kamu selaras dengan pasangan kamu, maka niscaya jalan kerezekian kamu nantinya juga pasti bakal lancar teman-teman ya. Itu dia. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran pastinya ya. Oke, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Ten of Pentacles ya. Ada 10 koin teman-teman. Hati-hati dan waspada nih ya terhadap sebuah hubungan yang saat ini kamu jalani teman-teman ya. Hati-hati dan waspada di sini kalau aku lihat memang sih lebih cenderung terkait dengan adanya potensi energi pihak ketiga ya, yang mulai ingin hadir datang di dalam kehidupan asmara kamu teman-teman, ataupun sebuah energi kehidupan masa lalu ya, yang sepertinya itu menyesali banget dan ingin mencoba kembali ya, entah itu ingin kembali kepada kamu
ataupun entah itu ingin kembali kepada pasangan kamu, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ketika kamu sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang tepat, oke? Jadi memang pada intinya adalah harus mensyukuri loh, ya. Jangan memikirkan teman-teman karena mungkin masih ada sebuah rasa sayang ya, ataupun mungkin karena hal-hal yang lain, itu membuat kamu meninggalkan energi yang saat ini gitu. Ya, seseorang yang saat ini bersama kamu tuh orang yang cukup tepat, teman-teman. Ya, dan ketika kamu mungkin, contoh ya, ketika kamu mungkin ingin kembali kepada energi yang lama, kamu pasti bakal menyesal, teman-teman. Ya, kenapa? Karena yang aku lihat energi lama itu cukup toksik banget. Ya, jadi ketika sudah menjalin sebuah hubungan, kamu pasti bakal kembali mengalami sebuah kekecewaan ya. Karena perubahan yang aku lihat ya, ataupun keinginan yang dia inginkan untuk kembali kepada kamu ya memang karena ada maunya, teman-teman. Ya, hati-hati. Kemudian aku punya Six of Wands ya, jadi memang ibaratkan dia tuh nggak terlalu senang, nggak terlalu suka ya ketika kamu bahagia dengan yang lain, teman-teman. Ya memang sih ada keinginan untuk kembali ya, menjalin dan bahkan ingin menghancurkan, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Aku punya Raja Cangkir ya, teman-teman, ada King of Cups. Ada kabar baik nih, teman-teman ya, mengenai tentang Raja Cangkir ini ya, yang dimana Raja Cangkir ini selalu menggambarkan tentang bagaimana kamu nantinya bakal bertemu dengan sosok orang yang sangat dewasa nih, yang mungkin pasangan hidupmu, semoga ya, teman-teman. Sosok orang yang sangat dewasa, sosok orang yang sangat bijaksana ya, kemudian orang yang sangat mapan nih. Artinya memang sudah siap lahir batin, teman-teman. Ya. Nah, teman mungkin bisa jadi ini energi kamu, teman-teman, yang dimana kamu sudah siap banget sebenarnya. Ketika mungkin kamu dipertemukan dengan energi yang positif, teman-teman, kemungkinan kamu bakal langsung serius gitu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Swords. Aku akui selama ini ya kamu selalu mengalami sebuah kegagalan, kekecewaan di dalam menjalin sebuah hubungan ya. Dan jangankan ketika kamu sudah menjalin, ketika ingin menjalin pun selalu gagal gitu, teman-teman. Seperti ada energi kamu yang seperti ada energi negatif yang memproteksi ya, teman-teman, agar kamu tuh nggak bahagia ya, agar kamu tuh nggak bisa menemukan jodohmu, teman-teman ya. Percaya nggak percaya sih, tetapi ini yang menjadi sebuah problem masalah di dalam kehidupan kamu. Tetapi ya, namanya jodoh, kamu yakin aja deh, teman-teman, bahwasanya segala sesuatunya itu Tuhan yang menakdirkan. Ketika kamu ada ikhtiar, upaya, usaha yang dilakukan, teman-teman, dan ketika memang sudah waktunya, ya niscaya kamu akan bertemu dengan energi ini. Seperti itu ya. Oke. Next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Page of Cups, teman-teman ya. Ini energi ini cukup positif ya. Dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara, dan tergantung dari bagaimana energi itu juga gitu, teman-teman. Ya, contoh nih, misalkan kamu mendekati seseorang, teman-teman, kamu ingin serius dengan dia nih, ya. Dan bagaimananya dia itu, teman-teman ya. Kalau memang dia itu ingin serius juga, maka kamu akan lebih serius. Tapi ketika dia mungkin ingin bermain-main, maka kamu akan lebih bermain-main. Ya, mungkin juga nanti bakal kebalikannya posisinya, tergantung dari siapa yang mendekati ya. Oke. Nah, energinya sangat positif, teman-teman. Terlihat sebuah perjuangan dan pengorbanan gitu. Bahwasannya memang seperti sudah niat banget ya, teman-teman, dan merasa yakin mungkin ya bahwasannya dia orang yang tepat gitu, ataupun mungkin kamu orang yang tepat. Nah, bakal ada sebuah kehidupan baru yang akan dijalani. Mungkin inilah ya, bisa jadi yang dinamakan jodoh, teman-teman ya. Semoga apa yang menjadi harapan dari teman-teman Gemini itu bisa cepat terwujud, tercapai ya kan. Jadi nggak sia-sia juga nanti proses kedekatannya, teman-teman ya. Oke, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, nah, aku punya tanggal 1, tanggal 3, 12, 28, tanggal 10, 21,
26, 8, 27, tanggal 22, 11, dan 4. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.